atau MA. Bingung mau kuliah di mana? Ya. Unifat. Teman-teman sudah bekerja, tapi tetap ingin kuliah di perguruan tinggi negeri? UT, perguruan tinggi negeri loh. Biaya kuliah murah dan terjangkau. Tambahkan judul ini. Universitas terbuka, Ya, bebas tes masuk dan ganti bebas ke batasan kamera, usia. Oke dulu. Ya. Perkuliahan fleksibel sangat tepat bagi kalian yang ingin kuliah tapi tetap bekerja. Program studinya terakreditasi A dan B dan diakui secara internasional. Itu mic lah udah oke kan? Kuliah keren, makin ngetren, semua pasti jreng. Ayo, tunggu apa lagi? Universitas Terbuka sebagai pelopor pendidikan tinggi jarak jauh di Indonesia memberikan layanan pembelajaran dengan berbagai cara. Bisa online secara Yang review udah mulai nih. asinkronus melalui Yes, tutorial yes. online Ya, atau oke. online Satu. secara sinkronus melalui Mbak, ya, tutorial. Mbak. Siap. Tuh. Oke, transisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seluruh sobat UT Bengkulu dimanapun kalian berada. Nah, hari ini kita hadir untuk live streaming di seluruh sosial media Universitas Terbuka Bengkulu. Ada di Instagram Universitas Terbuka Bengkulu, di Facebook UPBJJ UT Bengkulu dan Universitas Terbuka Bengkulu, dan di kanal YouTube UPBJJ UT Bengkulu. Nah, sesuai janji kita beberapa hari yang lalu, hari ini kita bakal kupas tuntas dan lebih dekat dengan UT Bengkulu bersama Ibu Direktur UT Bengkulu langsung. Nah, hari ini kita bakal ngebut Bengkulu, dah usah melalar, kita bercerita di siko aja. Dengan siapa? Dengan UT Bengkulu. Langsung aja kita undang narasumber kita yang worth it sekali hari ini, yaitu Ibu Yumiati, Ibu Direktur UT Bengkulu. Ya, silakan Ibu. Salaman. Nggak apa-apa. Karena live ini kita salaman dulu biar nggak tricky gimana. Lupa Bu ya, silakan Bu. Saya lupa nih. Silakan. Iya Bu, gimana Bu kabarnya ini COVID-19 sudah mewabah di provinsi kita di Bengkulu, sedih sekali. Ibu sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, dan pastinya sobat UT Bengkulu harus sehat juga ya, dan gabung di live kita di UPBJJ UT Bengkulu, Facebooknya, di Universitas Terbuka Bengkulu, di kanal YouTube UPBJJ UT Bengkulu, dan di Instagram kita @Universitas Terbuka Bengkulu. Nah Ibu, hari ini kita ngobrol santai aja Bu ya, gitu kan, santuy kalau kata anak zaman sekarang mah gitu ya Bu ya. Oke. Santuy. Ini Bu, karena kita hari ini lebih dekat dengan UT Bengkulu. Nah, kita ngobrolin seputar dan keseluruhan tentang UT Bengkulu apa aja. Oke, langsung aja nih. Teman-teman dan sobat semua itu banyak sekali nanya, sebenarnya Universitas Terbuka itu universitas yang seperti apa? Apakah swasta, apakah negeri ya Bu ya? Gitu. Nah, langsung nih Bu, apa sih Universitas Terbuka itu? Gitu. Oke, terima kasih Mbak Yani ya. Iya. Mbak Yani yang ceria, yang cantik. Aduh. Saya mau menyapa dulu ya kepada semua yang menyaksikan siaran langsung ini. Selamat berjumpa ya dengan saya. Saya Direktur Universitas Terbuka Bengkulu. Ya. Jadi tadi kata Mbak Yani kita akan mengupas tuntas apa sih Universitas Terbuka gitu kan, banyak yang belum tahu, terutama kepada yang baru lulus ya, yang baru lulus SMA atau SMK atau MA atau yang paket C gitu ya. Jadi itu universitas negeri, jadi jangan ragu-ragu ya, universitas negeri yang didirikan pada tahun 1984. Nah, waktu itu Mbak Yani yang meresmikan UT itu langsung presiden loh. Langsung presiden? Iya, langsung presiden. Presiden siapa itu Bu di era itu? Tahun 1984 itu oleh Presiden Soeharto. Jadi presiden kita yang kedua. Dulu saya waktu masih SMA tahun 1984 itu, waktu masih kinyis-kinyis. Aduh, iya benar. UT sudah berdiri, Ibu. Ya. Kinyis-kinyis UT sudah berdiri gitu. Ya, jadi dulu langsung oleh Pak Soeharto ya, yang meresmikan langsung oleh Presiden. Jadi benar. Selama ini kayaknya baru Universitas Terbuka ya yang diresmikan oleh Presiden.
Ah ya, benar sekali Bu. Ya, kemudian ini merupakan hal yang baru ya bagi Indonesia, harus kos ya kan, gitu, sehingga mereka tidak kuliah. Padahal sementara APK angka partisipasi kasar perguruan tinggi itu sekarang saja kita baru 30%, bayangin. 30%. Dan kita tuh sangat kalah ya dengan Malaysia aja sudah sekitar 70-an. Korea yang saya dengar sudah 90-an. Jadi artinya kalau Korea 90-an artinya dari 100 orang itu yang masuk ke perguruan tinggi gitu, yang yang merasakan pendidikan sampai perguruan tinggi itu dari 100 orang ada 90, ada 90. Kalau kita cuma 30% dari 100 nggak dari 100. Jadi sekitar 35. Jadi apalagi waktu itu tahun 84 gitu. Iya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, guru-guru itu kita kan banyak sekali dulu guru itu hanya lulusan SMA, kemudian satu tahun ada pendidikan atau pelatihan lalu jadi guru. Cuma itu saja. Iya, kemudian kan harus ada persyaratannya itu berkembang, harus minimal diploma 2, kemudian diploma 3. Diploma 3 naik lagi ya, naik lagi. Nah, si guru-guru ini kan banyak sekali, ada berapa juta gitu ya guru kita, dari guru SD, SMP, SMA gitu ya. Itu harus diarahkan ke perguruan tinggi, ditingkatkan pendidikannya, kualifikasinya dan kompetensinya harus ditingkatkan. Sementara kalau dia mau meningkatkan kompetensi atau kualifikasinya harus meninggalkan tempat kerjanya atau tempat mengajarnya. Nah, kalau dia meninggalkan tempat mengajarnya, nanti kan si muridnya itu kan jadi hilang lah gurunya. Karena nggak ada proses pembelajaran. Ini dijadikanlah UT. Iya, perbedaannya apa gitu loh? Ya, benar banget Bu. Ditanya apa sih beda UT dengan perguruan tinggi lain gitu kan? Nah, apa bedanya? Bedanya ya, kalau UT itu menerapkan pendidikannya itu sistem pembelajaran itu jarak jauh. Jadi di pelosok-pelosok sana, itu bisa Bu kuliah di UT. Jadi jarak jauh dan terbuka, ada dua bayarnya, terbuka dan jarak jauh. Kalau jarak jauh tadi jadi bisa sampai ke pelosok-pelosok. Jadi dalam itu ya UT yang menghampiri si mahasiswa menjangkau. Nah, jadi mahasiswa nggak usah kemana-mana gitu loh. Nggak usah di mana-mana. Udah tetap di rumah, kita yang menghampiri, UT yang menghampiri, ya. Itu jarak jauh. Tadi jarak jauh sebenarnya esensinya tuh antara si yang belajar atau mahasiswa, dalam hal ini mahasiswa dengan dosen itu tidak secara bersama-sama atau dibatasi oleh jarak dan dibatasi oleh waktu, tidak bertemu secara langsung gitu. Kemudian lalu gimana untuk menjembatani antara si mahasiswa dengan si dosen gitu ya? Nah, di sini ada media. Medianya banyak ya, banyak macamnya, Mbak Yani. Ada media cetak, itu termasuk salah satu yang menjembatani antara dosen dengan mahasiswa. Kemudian bisa juga dalam bentuk layanan belajar ya, dalam tutorial dan sebagainya. Oh, ada juga tutorialnya Bu ya, meskipun jarak jauh ada juga. Ada Mbak Yani. Jadi UT itu memang memberikan layanan dengan berbagai macam modus. Wow. Gitu. Ya, wow sekali. Ya, tadi itu ya yang jarak jauh ya Mbak Yani. Kemudian yang terbuka. Iya, terbuka yang gimana sih Bu? Terbuka itu sebenarnya. Jadi banyak yang bilang, terbuka nanti masuk angin. Nah, banyak ya mahasiswa yang bilang nanti masuk angin terbuka. Karena terbuka masuk angin. Masuk angin. Tapi nggak masuk angin Bu ya. Gimana Bu? Terbuka yang masuk terbuka ini artinya gini, kita itu dibebaskan, tidak dibatasi oleh usia. Oh, ya, berapapun boleh masuk. Berapapun boleh. Asal udah tamat jenjang SMA Bu ya, intinya Bu ya. Setara SLTA. Jadi berapapun usianya. Jadi mahasiswa UT itu tuh beragam ya. Ada yang baru usianya lulus SMA itu rata-rata usia lulus SMA paling ini 16 tahun ya. Ada yang 16 tahun. Ada loh Mbak Yani yang 70 tahun juga ada. 70 tahun kayak kakak saya berarti. Ya, masih kuliah di UT. Masih kuliah di UT. Dan diterima. Diterima.
Memang benar-benar terbuka Bu ya. Iya, terbuka Semua ya. kalangan dan usia. Dan juga ini Mbak Yani tidak membatasi lulus ya, lulus tahun berapapun kita terima gitu ya. Kemudian tidak dibatasi, maksudnya harus orang yang yang dari secara fisik harus yang normal gitu enggak. Oh, disabilitas pun bisa. Ya, berkebutuhan khusus itu boleh masuk ke UT. Kemudian juga kita fleksibel ya dalam registrasi. Yang tadi saya katakan tutorialnya itu bermacam-macam modul itu ditawarkan. Iya benar. Jadi itu ya tentang universitas terbuka. Nah, sistem pembelajarannya yang membedakan dengan yang lainnya. Iya, terbuka. Terbuka, jarak jauh, menjangkau yang tidak terjangkau ya Bu ya. Iya, itu jadi kami ya, apa namanya jargon kami, menjangkau yang tidak terjangkau, Meraih yang tidak teraih. UT banget pokoknya itu. Udahlah nggak usah meninggalkan orang tua jika memang ada hal yang lebih penting, misalnya mau sambil kerja, mau tetap di kampung aja, karena ngekos sekarang itu living cost-nya itu tinggi Bu. Nah, Iya benar, tinggi. Jadi ketika yang udah tamat SMA Ya. terus mau masuk kuliah, itu kan otomatis harus ngekos tuh ya. Ya. Pergi dari rumahnya jika memang tidak di kota gitu rumahnya. Ngekos. dan dia jadi harus memikirkan selain uang masuk, Uang masuk, SPP, bayar uang kos yang bulanan gitu kan. ongkos dan lain sebagainya, ya udah biar nggak perlu ngekos dan tetap jos, itu kuliah di UT aja ya Bu ya. Benar sekali. Nah, keunggulannya itu keunggulan yang paling mencolok Bu antara UT dengan universitas lain selain dia terbuka dan jarak jauh itu gimana? Keunggulannya UT itu fleksibel saya. Fleksibel. Jadi fleksibelnya gini. Tadi tidak dibatasi usia, tahun gitu ya, terus saja boleh, di mana saja tuh bisa, gitu Di mana saja juga Di mana bisa. saja bisa. Iya, karena menjangkau. Termasuk yang di luar negeri ya, di luar Ada? negeri banyak, ada sekitar kita punya 36 negara ya, 36 negara. 36 negara dan memang masih masyarakat Indonesia yang kerja di Yang kerja di luar negeri pun Iya. itu bisa kuliah di UT. universitas itu keunggulannya jadi bisa di mana saja. Kemudian fleksibel. Jadi fleksibelnya itu registrasi bisa kapan saja. Kapan saja. Kemudian mau tutorial ya, layanan bahan ajar itu terserah. Jadi kalau diistilahkan anak muda kuliah sesuai dengan gayamu gitu ya. Sesuka gue. Sesuka gue. Sesuka gitu kan. gue. Jadi Gaul. terserah kalau layanannya mau yang mana. Kita ada berbagai layanan ya. Ada tutorialnya itu dalam bentuk tatap muka. Tatap muka ada, Ya, dalam bentuk online ya. online juga ada. Online pun ada macam-macam Mbak Yani. Oh, berapa macam Bu? Ya, jadi online itu ada yang sinkronus, ada Sinkronus. yang asinkronus. Asinkronus. Jadi kalau yang gimana tuh? kalau sinkronus itu Ya. jadi antara si tutor sama si mahasiswanya itu Ya. bisa berkomunikasi langsung. Berkomunikasi langsung. Ya online tapi bisa berkomunikasi langsung. Kalau asinkronus itu tidak. Oh, yang seperti apa gitu Bu? Kalau yang asinkronus itu kita biasa menyebutnya tutorial online atau tuton ya. Nanti kalau misalnya mahasiswa masuk ke UT itu banyak istilah ya, ada tuton. Kemudian kalau yang sinkronus itu tutorial webinar web. Oh iya, yang sedang kita jalankan. Ya. Kemudian ada tutorial online. Ada. Kita juga ada loh menawarkan tutorial lewat radio, lewat TV. Ada juga Ya. ternyata. Oh, jadi belajarnya itu nggak cuma satu media online aja, tapi ada juga media elektronik seperti Iya. radio, TV, Iya. gitu ya Bu ya. Gitu. Terus ini Bu, kita udah ngomong gimana sih cara belajar, apa itu UT. Nah, kualitas dan akreditasinya sendiri ini Bu, Ya. udah begitu keren kan UT kan ya. Nah, apa tuh akreditasinya? Ya. Jadi kalau yang mau kuliah di UT itu jangan ragu-ragu ya. Tadi kan pertama UT itu perguruan tinggi negeri. Negeri. Ya. Nah, kemudian kedua, UT itu sudah terakreditasi semua program studinya. Semuanya. Semuanya program studinya sudah terakreditasi Bank PT A,
ada yang A, ada yang B. A dan B. Jadi A dan B. lulusan UT jangan takut ijazahnya nggak diakui. Ya, Gitu ya Bu ya? yang ada, jangan takut. Kita terakreditasi A dan B dan kita diakui ya dari segi kualitas pembelajaran jarak jauh Universitas Terbuka ini diakui secara internasional. Internasional. Ya, oleh lembaga namanya ICDE. ICDE. Ya. Itu nggak diragukan lagi lah ya. Prodi udah A dan B dan juga jurusannya Bu apa aja. Mungkin sobat semua ini kan pada nanya-nanya nih. Ada juga waktu kita live di minggu kemarin, Kak, saya ini tamat SMA, kemarin jurusannya IPA. Nah, kalau kuliah di UT, itu kuliahnya jurusan apa gitu? Ya. Nah, apa aja Bu yang ada? Ya, saya memang harus nyontek nih ya. Apa? Harus Nggak apa-apa. nyontek. Kita tuh punya 4 fakultas. 4 Ya, punya Ya, 4 fakultas, Fakultas Sains dan Teknologi ya. Fakultas Sains dan Teknologi, kemudian ada Fakultas Ekonomi, Fakultas Ekonomi. ya, Fakultas Ekonomi, kemudian ada Fakultas Ilmu Hukum, Sosial dan Ilmu Politik. Oh, digabung. Ya. FISIP, oke. FISIP, FH, ISIP ya. Kemudian ada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Jadi ada Ya. 4 fakultas. Ada 4. Ada satu lagi pasca sarjana. Ada juga pasca sarjana. Ya, kita menawarkan S2 dan S3 juga kita ada. Sudah UT. ada S3. Ya. Jurusan apa Bu? Kalau S3 Kalau S3 itu baru ada 2 program studi ya. 2 Yaitu manajemen dan administrasi publik. dan administrasi. Ya. Oke. Lengkap. Satu S2 Kalau ini ya, kalau bisa saya sebutkan ya, barangkali ada yang Oh, ya. mau berminat, Iya, program iya, studinya benar, apa, benar. kemudian jurusannya apa ya. UT itu punya yang senang matematika, ya, ada matematika murni, ya. ada. Kemudian ada statistika, ini yang Fakultas Sains dan Teknologi. Ada biologi, kemudian yang senang pertanian ya, di sini pertanian, perikanan dan peternakan ya, kita ada agribisnis, ada juga ya, ada ilmu dan teknologi pangan, ada perencanaan wilayah dan kota, bidang minat pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, dan juga ada sistem informatika Mbak Yani. Ada juga. Ada sistem informatika. Nah, zaman sekarang kan udah zaman digital tuh Bu ya. Ya. Semuanya itu berbasis sistem informasi. Ya. Jadi bagi teman-teman yang hobi ngoding, istilahnya ngoding atau kode listing, yang buat kalkulus dan statistika dasar, aduh, kok jadi kalkulus? Tapi benar, sistem informasi itu berkaitan dengan itu. Nah, yang minat jurusan sistem informasi, kalau kata orang Bengkulu tuh Bu, Ya. nggak usah jauh-jauh, pela kuliah di UT Bay. Nah, itu kira-kira sistem informasi udah ada. Apalagi matematika ada. Terus Bu, apalagi Bu? Itu yang Fakultas Sains dan Teknologi Iya, ya. Sains dan Kemudian Teknologi. Fakultas Ekonomi ya, ada Ekonomi Pembangunan. Iya, Ekonomi Pembangunan akreditasinya A loh Mbak Yani. udah A. Iya. Mantap. Kemudian ada juga ekonomi pembangunan bidang minat ekonomi perbankan syariah kita punya. Pertanyaan ternyata, wah, ini sobat kayaknya antusias nih kayaknya ya. Jadi yang pada gabut, istilahnya itu gabut Bu. Sekarang itu istilahnya gabut alias nggak ada kerja. Saat ini belum ada, tapi untuk di Fakultas Sains dan Teknologi kita udah punya beberapa jurusan yang sudah disebutkan tadi. Terus pertanyaan berikutnya Bu, program beasiswa dan apa aja sih beasiswanya gitu kalau jadi mahasiswa di UT? Ya. Kita ada juga program beasiswa. Kayak bidik misi itu ada ya. Bidik misi atau sekarang namanya bukan bidik misi lagi ya. Nanti adik-adik semua calon mahasiswa namanya KIP kuliah. Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Ini yang pesertanya bidik misi ini tidak harus yang punya kartu Indonesia Pintar tuh enggak, walaupun namanya KIP ya. Jadi persyaratannya semua sama dengan bidik misi. Jadi mereka punya prestasi dari semester 1 sampai semester 6 ya, punya prestasi, baik prestasi di bidang akademik maupun yang non akademik Mbak Yani ya. Jadi itu nanti pendaftarannya ada ya, kuliah ya, nanti kalau misalnya itu bisa ditanyakan ke WA UT Bengkulu Mbak Yani, kalau yang misalnya berminat, dan ini masih terbuka, cuma begini. Dari Dikti itu kan untuk KIP kuliah itu kan ada diberi jatah, setiap perguruan tinggi itu ada jatah.
Jadi UT itu berapa, terus nanti misalnya perguruan jatahnya, taruhlah misalnya jatah mitra UT, dari Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BTN, kemudian Bank BNI. Jadi beasiswa dari mitra ya. Apalagi ya, kita ada beasiswa namanya PPA, peningkatan prestasi akademik, PPA, tapi PPA ini diperoleh setelah jadi mahasiswa, bisa diajukan pada semester ke IPK-nya harus bagus. Kalau yang eksak IPK-nya minimal 2,75, tapi kalau yang sosial 3 gitu. Kemudian kita juga ada beasiswa IKUT. Jadi itu juga nanti kalau yang IKUT dilihat prestasinya. Biasanya kita lihat prestasi IK itu selain prestasi akademik, prestasi non akademik. Jadi misalnya pernah menjuarai di tingkat nasional atau kabupaten juga provinsi ya, provinsi atau nasional itu nanti dipilih oleh IKUT untuk memperoleh beasiswa. Wah, lengkap sekali. Jadi Itu itu ada udah, kalau saya hitung tadi ada empat jenis beasiswa yang ditawarkan oleh UT bagi mahasiswa yang berprestasi dan juga membantu mahasiswa yang ekonominya kurang bagus gitu ya. Yang keluarga kurang mampu pun itu tetap bisa berkuliah di perguruan tinggi berkualitas dan fleksibel seperti UT. Nah, ini Bu, ada yang nanya lagi nih, walaupun kita udah ulas yang tadi, sistem informasi ada apa enggak? Nah ini si Elcia nih baru gabung dan nanya, sistem informasi ada apa enggak? Gitu. Ya. Tadi sudah dijelaskan sistem informasi kita ada Mbak Yani. Ada ya Elcia. Ada. Gitu. Ada, dan jangan takut untuk datang ke UT karena UT juga membuka pelayanan tatap muka bagi yang bingung kuliah online, daftar online, nanti akan kami arahkan bagaimana cara mendaftar online-nya gitu. Nah ini Bu, kalau yang mau daftar ini Bu, itu bawa persyaratan apa aja? Kalau mau mendaftar ya, disebutkan di awal bahwa minimal kita tuh ijazahnya setara SLT ya, yang paket C. Jadi setara SLT itu kan SMA, ada MA, kemudian SMK, yang paket C ya dan sebagainya. Pokoknya dia setara SLTA. Itu fotokopi ijazah yang telah dilegalisir. Kemudian yang kedua, pas foto 3 kali 4 itu sebanyak 2 lembar. Kemudian pas foto 4 kali 6 sebanyak 1 lembar ya. Iya. 1 lembar. Iya. Materai jangan lupa, Materai 6.000. fotokopi KTP atau KK ya. Kemudian bagi yang FKIP harus ada surat keterangan mengajar yang saya katakan minimal 1 tahun pengalaman mengajar, kemudian ada surat penilaian kinerja guru dari kepala sekolah. Jadi itu kita jadi tidak ada tes masuk loh Mbak Yani untuk masuk UT. Jadi tidak ada tes masuk. Jadi kalau misalnya sudah berkasnya itu sudah oke semua itu lolos. Tanpa. Nah ini Bu, mulai bermunculan pertanyaan-pertanyaannya Bu ya. Nah ini ada dari MZen. Dia itu diploma 3 bahasa Inggris, mau melanjutkan ke S1 manajemen. Nah, sistemnya gimana? Kalau dari udah pernah D3 terus mau lanjut S1 nih? Cuma ini ya, dari D3 bahasa Inggris kenapa nggak S1 bahasa Inggris ya? Tapi nggak apa-apa, kalau misalnya mau masuk ke S1 manajemen, silahkan saja ya. Nanti ada ahli kredit. Ya, ahli kredit ketika mendaftar menjadi mahasiswa UT, sekalian mengajukan ahli kredit, nanti mata kuliah yang pernah ditempuh di D3 bahasa Inggrisnya, tapi mata kuliahnya yang sama ya, yang sama itu nanti diakui di UT gitu. Jadi silahkan nanti diakui. Cuma sayang aja biar linear kan. Kalau misalnya masuk ke S1 bahasa Inggris, kita kan ada S1 bahasa Inggris ya. Ada bahasa Inggris. Kita yang FKIP ada pendidikan bahasa Inggris, cuma syaratnya tadi harus guru. Ada juga yang S1 bahasa Inggris bidang minat penerjemah. Penerjemah. Ya. Menjadi mahasiswa baru, nah itu barulah nanti akan diurus ahli kreditnya. Dan kecenderungan mata kuliah yang akan dibebaskan di UT itu adalah mata kuliah yang umum yang sudah diambil di D3 bahasa Inggris. Karena dia loncat ya Bu ya.
Kalau dia ke bahasa Inggris itu mungkin lebih banyak nanti yang diakui gitu. Iya. Sehingga dia tinggal hanya beberapa semester saja gitu kan. Iya, jadi itu pilihannya Kalau ini berbeda ya Mbak Yani ya. Iya. Mungkin yang diakui hanya sedikit nanti ya. nyebrang, Nyebrang. gitu. Istilahnya nyebrang. Jadi kalau ada 3 bahasa Inggris, mau lanjut S1 manajemen bisa. Kalau mau lanjut ke S1 bahasa Inggris lebih bisa lagi gitu. Jadi jangan takut D3 bahasa Inggrisnya itu nggak kepake. Padahal udah D3 kok ulang-ulang kuliah lagi nggak. Di UT itu ada yang namanya pembebasan semester dan mata kuliah Bu ya. Iya, dan mata kuliah. Nah, gini Bu, mau nanya lebih dalam lagi tentang sistem pelajarannya. Tadi Ibu di awal udah nyebutin kalau kita ada tutorial online, ada tatap muka, ada apa namanya webinar gitu. Nah, kalau untuk di UT Bengkulu sendiri ini Bu, lingkup UT Bengkulu, sistem pembelajarannya yang lebih populer itu sistem pembelajaran yang gimana Bu? Jadi kalau di UT Bengkulu itu ternyata yang paling populer itu yang banyak dipilih itu tutorial tatap muka Mbak Yani. Oh, yang ketemu langsung. Iya, sama tatap tutor. muka. Saya juga nggak ngerti kenapa di Indonesia ya itu yang paling banyak peserta tutorialnya adalah Universitas Terbuka Bengkulu. Oh, di Bengkulu. Jadi yang paling ngetren tetap Oke. banyak mahasiswa itu memilih tutorial tatap muka. Tadi saya bilang ya bahwa UT itu kan memberikan kebebasan, istilahnya UT itu kayak swalayan gitu ya. Kalau kita mau pilih kan tinggal pilih, kita pilih. Iya. Kita mau pilih apa, tutorialnya yang mana, tutorial tatap muka online tinggal kita pilih gitu kan. Nanti dibayar sesuai dengan yang dipilih tersebut gitu. Tapi ya di Bengkulu ya itu tadi lebih banyak tutorial tatap muka gitu Pak. Oh, yang tatap muka yang belajar langsung Bu ya. Ya, nah sekarang masalahnya bagaimana dengan pandemi gitu? Ya, benar. Ini saya bilang bahwa nggak salah kalian pilih UT. Wah, Nggak salah, nggak salah pilih nggak gitu. salah pilih kalian pilih UT. Karena apa? Di masa pandemi ini ya, pembelajaran di UT itu tetap berlangsung. Ya, tetap berlangsung Mbak Yani. Jadi nggak berhenti gitu loh. Sekarang kan banyak ya sekolah-sekolah atau perguruan tinggi itu pembelajarannya berhenti karena pandemi ini. Kalau kita nggak tetap, jadi yang tutorial tatap muka tadi kan tutorial tatap muka itu kan harus bertemu nih ya, bertemu antar orang gitu kan. Sementara kan kita dilarang untuk bertemu, untuk apa namanya berkumpul banyak gitu kan dilarang. UT ada jalan keluarnya, kita punya tutorial webinar, mengganti tutorial tatap muka, jadi tetap berjalan gitu. Tetap berjalan. Nah, kalau misalnya bagi mahasiswa yang nggak bisa ikut web, gimana Bu? Atau yang misalnya dari pelosok sana, yang dari daerah itu mesti manjat pohon kelapa dulu nih Bu. Ini memang menarik Mbak Yani ya. Iya. Jadi Tuweb ini boleh dibilang baru tahun ini ya, karena pandemi ini kita tuh Tuweb itu hampir semua mata kuliah tuh menawarkan Tuweb. Di UT ya. Tadinya kan Tuweb itu di UT itu hanya beberapa mata kuliah Mbak Yani ya. Tidak semua program studi ada, jadi hanya beberapa mata kuliah. Tapi sekarang ini itu semua Tuweb ya. Dan menarik sekali ya, karena saya melihat ya di seluruh Indonesia itu bagaimana perjuangannya mahasiswa gitu. Tapi di Bengkulu sendiri ketika ada perubahan dari tutorial tatap muka menjadi tutorial Tuweb, ini banyak sekali ditentang gitu loh. Oh ya, banyak sekali kami UT itu diprotes gitu sama mahasiswa, termasuk pengajarnya atau tutor. Bagaimana ini internetnya gitu kan, bagaimana sinyalnya, pokoknya banyak sekali protes, termasuk pengurus Pokja juga. Aduh gimana Ibu, ini mahasiswa kami karena kan di daerah kami internetnya kan jelek gitu kan. Bagaimana seperti itu gitu ya. Tapi kan kita tetap harus pembelajaran harus berjalan gitu ya. Nah akhirnya tutorial tatap muka ini tetap berjalan, digantikan menjadi tutorial webinar Mbak Yani. Dan itu berjalan, ketika berjalan itu kita kan memberikan angket ke mahasiswa. Bagaimana Tuweb? Bagaimana, apakah Tuweb mau dilanjutkan atau tidak? Kita kan tanya ke semua mahasiswa. Ini di luar dugaan, ketika di awal itu banyak yang protes, banyak sekali yang protes mahasiswa. Tapi hasil angket itu 70% atau 75% mengatakan sangat setuju tutorial tatap muka itu diganti menjadi Tuweb.
TUEP udah Di luar terasi. dugaan gitu ya. Ini saya menceritakan di masa pandemi Iya, ini ya. Iya. Jadi di awalnya banyak protes, tapi ketika di hasil hasil angketnya itu Hasil ternyata angket. TUEP ini disukai gitu kan. Disukai. Itu. Terus tadi kembali ke pertanyaan dari Mbak Yani, bagaimana kalau yang sinyal kitanya susah gitu kan. Nah, Iya. tadi saya katakan bahwa UT itu tuh sangat fleksibel. Terserah kalau misalnya internetnya nggak bisa kan ada banyak cara ya. Ada banyak cara, Ya. bisa tutorial tatap muka gitu kan, bisa tutorial radio ya. Kemudian kita juga memberikan layanan tugas mata kuliah. Jadi mahasiswa benar-benar belajar mandiri, nggak ikut tutorial. Tutorial online tidak ikut, tutorial tatap muka tidak ikut, tutorial webinar tidak ikut, dan sebagainya tidak ikut. Benar-benar belajar mandiri dari modul. Kalau modul itu wajib punya ya mahasiswa. Sini dikatakan wajib punya karena UT itu punya bahan ajar digital, Mbak. Nah ini kelebihan tadi keunggulan tadi belum diceritakan, salah satu lagi keunggulan dari Universitas Terbuka bahan ajar digital di mana semua mahasiswa bisa memperolehnya secara gratis. Yang penting jadi mahasiswa UT. Oke, jadi bahan ajar pun atau buku pun di UT udah digital. Udah digital, jadi kita punya versi 2, ada cetak, ada digital gitu ya. Jadi udah bisa dibaca di sini, Bu ya. Ya, bisa dibawa kemana-mana. Jadi kalau mau kemana-mana nggak usah bawa modul ya, bawa aja handphonenya tersebut. Bisa kalau misal lagi santai-santai, bisa lihat di handphonenya itu untuk belajar gitu ya. Iya. Nah ini Bu, masih seputar pendataan, nanya lagi. Ya. Kalau dari ijazah LP3I bisa nyambung nggak ke UT? Masuk UT? LP3 itu lembaga pendidikan, Bu, seperti lembaga gitu. Nah itu nanti saya akan ini dulu ya, Oke, kita untuk ijazah LP3I kita pendek dulu, kita periksa dulu ini ijazahnya bisa masuk UT apa enggak? Karena yang kami terima adalah berupa ijazah dan mohon maaf untuk bentuk sertifikat telah belajar, telah menyelesaikan pelatihan, itu kecenderungannya belum bisa, Bu ya. Kalau sertifikat, kalau ijazah itu pun kami terima gitu. Oke, ya Mbak Sevi Dewati itu ya. Nggak apa-apa kalau misalnya ragu, datang aja langsung ke Bengkulu, temui frontdesk kami, pelayanan di depan, itu langsung ijazahnya ini bisa disambung atau enggak ke S1 UT gitu ya Bu ya. Terus untuk S2, nah udah ada yang nanya S2 nih Bu. S2 manajemen ada beasiswa apa enggak? Dari Deta Ramadhani, Mbak Deta. Untuk S2 ini ya, saya masih belum ada beasiswa dalam bentuk apapun, baik dari awal sampai itu belum. Untuk beasiswa belum. Paling beasiswa itu dari pemerintah daerahnya masing-masing gitu. Oke. Nah, ini kayaknya yang satu ini nanyanya itu mahasiswa lama nih Bu. Soalnya nanyanya tentang sistem ujian online yang mata kuliah mengulang itu dilaksanakan apa enggak dan kapan? Jadi kita memang sistem ujian online itu ada 2 ya. Ini yang banyak bertanya nih mahasiswa Universitas Terbuka yang mendaftarkan ujian online. Kita punya 2. Jadi yang satu kemudian ada lagi ujian online ulang. Kalau reguler ini dia itu mata kuliahnya diregistrasikan, Mbak Yani. Diregistrasikan tapi bentrok gitu ya. Bentrok jam ujian. Bentrok jam ujian sehingga dilaksanakan ujian akhir semesternya bersamaan gitu kan nggak mungkin, sehingga yang satunya didaftarkan sebagai ujian online gitu ya. Nah ujian online yang seperti ini ditiadakan oleh UT. Oke, jadi yang reguler dengan catatan jam ujiannya tadi bentrok itu berarti ditiadakan dan dikembalikan uangnya ya, uang registrasi. Ditiadakan karena masa pandemi ini ya, karena masa pandemi ini kan dilarang untuk berkumpul gitu kan, jadi ditiadakan. Karena itu yang meniadakan itu UT, sehingga mahasiswa yang sudah membayar bisa mengembalikan uangnya. Gitu. Yang reguler, jadi yang reguler ya. Kemudian ada lagi yang ujian online mengulang, mata kuliah mengulang. Kalau mata kuliah mengulang karena ini masa registrasinya berbeda. Saya 2020 berapa gitu ya, 2020. Jadi ini tetap diadakan oleh UT. Insya Allah ini akan diadakan pertengahan Juni.
Pertengahan Juni. Oke, jadi Ya. yang nanya ujul atau Ya. ujian ulang. Mulai pertengahan Juni dan kita akan untuk yang kota kemungkinan akan dilaksanakan tanggal 16 Juni ya. Ya. Yang untuk di Kota Bengkulu siap-siap aja ujian online khusus untuk ujian ulangnya itu akan dilaksanakan tanggal 16 Juni. Iya. Kemudian untuk yang di daerah kita menunggu keputusan dulu ya dari UT Pusat karena kan kita tidak boleh mengadakan perjalanan dinas ke daerah. Ya, jadi Iya. kita menunggu keputusan dulu ya. Itu. Jadi tetap diadakan ya, jangan Tetap khawatir. Tetap diadakan. diadakan dan itu tidak ada tidak diganti dengan tugas mata kuliah itu tidak. Iya. Jadi itu tetap ada. Ya, Jadi ini Mbak Yani mungkin yang harus dipersiapkan oleh mahasiswa yang mengikuti ujian online ulang ini, persiapkan baca di modul deh gitu ya. Jangan sampai ulang lagi nanti gitu loh. Iya, benar banget. Kalau Dipersiapkan ulang baca lagi kan modulnya. berarti harus registrasi lagi, terus harus ujian lagi gitu ya. Jadi sayang biaya, sayang waktu kan. Nah, ini untuk seluruh sobat UT Bengkulu yang baru saja gabung, ayo segera gabung di seluruh live streaming kita di sosmed, Instagram Universitas Terbuka Bengkulu, di Facebook kita ada 2, UPBJJ UT Bengkulu, Universitas Terbuka Bengkulu, dan di kanal YouTube kita UPBJJ UT Bengkulu. Jadi ngebut Bengkulu, udah usah kemana-mana, kita bercerita di Siko aja. Nah, udah banyak banget yang nanya-nanya. Kita lanjut aja nih Bu, saya masih ingin menggali lagi nih Bu, apa sih UT dan seputar tentang UT itu. Ketika kita udah daftar jadi mahasiswa UT, kita udah jadi belajar di UT. Nah, ini kan banyak nih mahasiswa yang sambil kerja gitu. Nah, ketika jadi mahasiswa, apakah ada juga nih kegiatan mahasiswa di UT itu? Nggak cuman yang bagi kerja kuliah aja, bagi yang nggak kerja cuman ya kuliah pulang aja gitu Bu. Kegiatannya gimana Bu kalau mahasiswa UT? Ya, jadi jangan khawatir ya bagi mahasiswa UT bahwa wah kalau kita jadi mahasiswa UT nanti tidak ada dong kita seperti mahasiswa-mahasiswa lain gitu ya kegiatan-kegiatan. Enggak, kita tetap banyak kegiatan-kegiatan kemahasiswaan kita. Iya. Ya. Jadi kita tuh memberi kesempatan mahasiswa untuk menggali bakat-bakatnya, menggali minat-minatnya ya. Jadi tunjukkan di sini di UT kemampuan kalian untuk itu dan kita akan mewadahinya. Jadi ada banyak kegiatan. Jadi kita ada lomba-lomba kayak namanya Dispor Seni ya. Oke, Dispor Seni. Ya, kemudian ada juga lomba paduan suara, ada juga duta ya. Ada duta. Kemudian kita juga ada olahraga ya tadi kan di Dispor Seni dan sebagai banyak sekali ya. Termasuk di kegiatan ilmiah ya, kegiatan ilmiah. Kita juga ada pemilihan mahasiswa berprestasi, kemudian ada lomba karya tulis ilmiah, ada. Ya. Jadi pokoknya kita wadahi. Jadi sama seperti perguruan tinggi lain. Sama juga. Jadi jangan takut hanya sebatas kuliah aja di UT, tapi apa yang menjadi bakat kita itu tidak tersalurkan gitu. Ya. Jangan takut. Di UT juga mewadahi dan ada kompetisi bergengsinya kata Ibu tadi di Dispor Seni ya Bu ya. Iya. Jadi gini, kalau kita punya kemampuan, kita punya bakat gitu ya, ceritakan atau komunikasikan dengan UT Bengkulu bakat kita apa, nanti kita salurkan dengan wadah kemahasiswaan itu, kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Iya. Komunikasikan dengan kami dan memang kita tuh butuh itu ya, butuh untuk meningkatkan mahasiswa itu dari kemampuan yang non akademiknya juga, tidak hanya akademiknya ya, dari non akademiknya juga kita memerlukan itu untuk menggali mereka gitu loh, mewadahi mereka. Gitu. Jadi ada wadahnya, ada juga kompetisi bergengsinya. Ketika ikut Dispor Seni, itu dengar cerita mahasiswa yang udah ikut, itu langsung ke UT Pusat Bu. Gitu. Jadi banyak sekali mereka mahasiswa yang udah ikut Dispor Seni ini terkagum-kagum dengan UT Pusat gitu. Berkaitan dengan kegiatan mahasiswa ini, nanti kita berkaitan dengan kegiatan kemahasiswaan kita ini Mbak Yani, hari Jumat ya,
Hari Jumat nanti kita tuh akan menghadirkan mahasiswa yang berprestasi. Wow, jadi langsung dari mahasiswanya langsung Iya. cerita ya. Oke, menarik sekali. Jadi nanti setelah hari ini ada lagi live streaming hari Jumat yang akan menghadirkan mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi, Ya. berbakat, yang udah ikut kompetisi gitu ya, Bu ya. Dan juara. Jadi kita dengar langsung cerita dari mereka gimana UT mewadahi dan apa aja fasilitas ketika sudah di UT Pusat sana. Pasti mereka senang sekali dan pasti akan antusias untuk membagi pengalaman mereka gitu ya Bu. Nah, kita udah ngomong ke kegiatan mahasiswa, ke cara pendaftaran. Terus nih Bu, mau nanya nih, kalau sistem ujiannya di UT sendiri itu gimana Bu? Tadi Ya. kan belajarnya online nih. Ya. Kalau ujiannya gimana Bu? Ya.